Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam pagi ini dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan, penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan, dengan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat pagi ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, urapi kami dan jamah setiap hati kami saat ini, sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami segala maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi yang indah ini di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-36 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Sudah itu, ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kisah di atas ini terjadi setelah Yesus berkhotbah kepada orang banyak dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka harus memberi makan kepada orang banyak. Tetapi yang ada pada mereka hanyalah beberapa roti dan ikan, yang secara manusia makanan tersebut tidak akan cukup untuk memberi makan ribuan orang. Yesus meminta murid-muridnya untuk membawa makanan tersebut dan kemudian mengucap syukur atas makanan itu. Setelah ia memecah-mecah roti dan membagikan kepada orang banyak, secara ajaib semua orang dapat makan dengan kenyang. Bahkan ada sisanya. Lalu apa yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, saudara? Saudaraku, apakah rahasia di balik mujizat yang terjadi itu? Rahasianya ada pada pengucapan syukur. Ada kuasa di dalam ucapan syukur, saudara. Ucapan syukur merupakan cara di mana kita menyerahkan segalanya, termasuk masalah-masalah yang kita alami, kepada tangan Tuhan. Ucapan syukur merupakan cara di mana kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ucapan syukur merupakan cara di mana kita mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses dengan cara Tuhan. Ucapan syukur merupakan cara di mana kita membiarkan kasih Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Ucapan syukur merupakan cara di mana kita membiarkan kuasa Tuhan bekerja mengubahkan hidup kita. Dan ucapan syukur merupakan cara di mana kita menanggalkan segala keinginan kita dan menerima atas apa yang sedang terjadi, bahkan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Dan masih banyak lagi yang bisa kita peroleh dari sebuah ucapan syukur, saudaraku. Lalu bagaimana kita mengucap syukur? Ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan atas apa yang masih kita miliki saat ini.
Ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan atas apa yang sedang terjadi, yang kita alami saat ini. Ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan atas kasih-Nya yang masih tercurah bagi kita sampai saat ini. Ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas apa yang kita kerjakan. Dan masih banyak lagi cara lain untuk mengucap syukur kepada Tuhan, saudaraku. Saudara, sama seperti kisah mujizat yang terjadi di atas, hal itu juga dapat terjadi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Seberat apapun masalah yang kita hadapi dalam pekerjaan, dalam bisnis, separah apapun masalah rumah tangga yang kita alami, seburuk apapun keadaan keuangan yang kita hadapi, hadapilah dengan sikap yang selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga mujizat akan terjadi. Pekerjaan kita akan dipulihkan, hubungan keluarga juga dipulihkan, bahkan keuangan yang serba minim juga akan dipulihkan. Puji Tuhan. Saudaraku, ucapan syukur akan mendatangkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan akan mencurahkan roh-Nya agar bekerja dalam hidup kita setiap hari, memberi kita hikmat untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan yang sesuai dengan segala kehendak-Nya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Kuncinya ada pada ucapan syukur, saudaraku. Janganlah bersungut-sungut atas apa yang kita alami, karena sungut-sungut tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi sebaliknya, saudara, ucapan syukur akan mendatangkan berkat berkelimpahan atas kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, bersyukur buat firman-Mu saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena saat kami dipenuhi ucapan syukur, Tuhan pasti menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan bagi setiap kami, ya Tuhan. Dan hamba-Mu berhenti berbicara saat ini, tetapi biarlah Roh Kudus yang akan mengajarkan dan memeteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Terima kasih, ya Tuhan. Pada saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini, ya Tuhan. Tuntun kami dan bawa hidup kami senantiasa hidup di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Bimbing kami, ya Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada. Berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami, ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala malapetaka. Biarlah segala kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami hari ini. Berikan kami hati yang tenang, damai, dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara bagi kami. Dan kami berdoa bagi setiap saudara kami yang berjerih lelah mendukung pelayanan ini melalui doa dan melalui dana. Tuhan Yesus yang memperhitungkan pengorbanan mereka dengan berkat-berkat ilahi. Tuhan yang memberkati, berkat senantiasa. Terima kasih Tuhan, in doa kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selamanya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati. Tetap bersukacita dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan,
Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.